Mungkin saat kalian nonton video ini, iPhone 15 sudah rilis dan kalian yang nonton video ini pastinya udah nggak sabar mau beli iPhone baru dan nggak mau nunggu iPhone 15 masuk resmi Indonesia karena mungkin butuhnya sekarang. Dan memang nggak mau ngeluarin uang 16 jutaan untuk sebuah iPhone. Ibaratnya, kalau kita masih bisa beli iPhone tahun-tahun lalu yang masih layak beli, kenapa harus keluarin uang lebih untuk beli iPhone terbaru? Bagi kalian yang nggak butuh-butuh banget iPhone seri Pro dengan 3 kamera, cuma butuhnya iPhone untuk memenuhi kebutuhan chattingan, kerjaan, sosial media, bikin konten, asik dibuat ngegame, dan kualitas kamera yang mumpuni dan baterainya awet seharian, dan bingung apakah iPhone 12 masih layak untuk dibeli di tahun 2023 ini, atau baiknya beli iPhone 13 aja yang masih belum lama, atau sekalian beli iPhone 14 aja untuk pemakaian jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara ketiga iPhone ini. Kira-kira iPhone mana yang paling cocok untuk kalian sesuai dengan kebutuhan dan budget. Tapi sebelumnya, klik dulu dong tombol subscribe-nya sebagai dukungan agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga like videonya ya. Kita lihat perbandingan harganya dulu di reseller resminya. iPhone 12 dengan base memory yang 64GB itu di harga 10 juta. Karena base memory pada iPhone 13 dan 14 itu 128GB ya. Jadi saya bandinginnya dengan iPhone 12 yang memorinya juga 128GB yang harganya 11 juta. iPhone 13 sendiri harganya 12 juta. Selisih 1 juta dengan iPhone 12. Sedangkan yang 14 harganya itu 14 juta, selisih 2 juta dengan iPhone 13 dan selisih 3 juta dengan yang 12. Kalau dari Tokopedia sendiri, harganya itu lebih murah 300 sampai 500 ribuan dari harga yang ditawarkan reseller resminya. Jadi pilihan ada di tangan kalian ya. Mending beli di reseller resmi atau di toko online dengan harga 500 ribuan lebih murah. Desain dari ketiga iPhone ini hampir sama. Pinggirannya sudah kotak. Yang bisa dibedakan itu iPhone 12 karena posisi kamera belakangnya itu masih sejajar, sedangkan iPhone 13 dan 14 posisi kameranya sudah diagonal. Dan kalau dilihat sekilas itu sama persis ya. Tapi kalau dibandingkan langsung, baru kelihatan kalau ukuran kamera boba iPhone 14 ini lebih besar dari iPhone 13. Dan kalau kalian punya casing iPhone 13, itu nggak muat pas dipakein di iPhone 14. Kalau dilihat dari depan, ukuran poni iPhone 12 itu paling besar ya. Sedangkan yang 13 dan 14, poninya sudah lebih kecil. Untuk displaynya, ketiganya ini sama-sama pakai 6,1 inch OLED Super Retina XDR display. Pixel density-nya juga sama. Jadi warna yang ditampilkan sama-sama tajam dan detail. Yang beda itu cuma kecerahan maksimalnya ya. Kalau iPhone 13 dan 14 itu kecerahan maksimalnya sudah mencapai 800 nits, sedangkan iPhone 12 hanya sampai di 625 nits. Kecerahan maksimal pada iPhone itu bisa jadi pertimbangan loh, terutama bagi kalian yang sering naik motor dan pakai Google Map untuk menunjukkan arah di siang hari. Apalagi kalau mataharinya lagi panas-panasnya. Dengan kecerahan maksimal yang lebih tinggi, kita masih bisa lihat layar iPhone kita dengan mudah di bawah terik sinar matahari. Pertimbangan berikutnya pastinya pada kamera. Kita ngomongin kamera depannya dulu deh. Resolusinya sama 12 megapiksel yang sebenarnya udah bagus ya kualitasnya. Walau kalau dibandingin pastinya kualitas kamera iPhone 14 itu lebih baik karena menggunakan sensor yang lebih besar dan sudah autofocus. Sama seperti kamera depan yang dipakai iPhone 14 Pro dan Pro Max. iPhone 13 dan 14 juga sudah kebagian fitur Cinematic Mode di kamera depannya. Tapi cuma iPhone 14 yang bisa merekam Cinematic Mode dengan resolusi 4K 30 fps, sedangkan yang 13 mentok di 1080p 30 fps. Dan kalau kalian nggak butuh-butuh banget fitur ini, kamera depan iPhone 12 juga sudah bagus kok. Lagi pula hasil video Cinematic Mode masih terlihat nggak natural ya. Saya pribadi nggak pernah pakai fitur Cinematic Mode, apalagi untuk kamera depan. Tapi kalau kalian butuh Cinematic Mode untuk kamera depan atau kamera belakang, saya sarankan ambil iPhone 14 karena blurry background-nya itu lebih halus, jadi kelihatan lebih natural. Kamera utamanya juga walau sama-sama 12 megapiksel,
megapiksel, tapi kamera iPhone 13 itu pakai kamera iPhone 12 Pro Max yang punya sensor shift optical image stabilization dengan aperture 1,6, dan iPhone 14 pakai kamera iPhone 13 Pro yang sudah pakai sensor shift optic juga dengan aperture 1,5. Jadi gambar yang dihasilkan lebih terang, sedikit noise, terutama untuk foto di kondisi kurang cahaya. Ditambah lagi iPhone 14 itu sudah dibekali Photonic Engine sebagai image processing-nya. Jadi hasil gambarnya lebih cemerlang, warna lebih akurat, dan kontrasnya lebih tajam, dan pastinya lebih detail. Pastinya kualitas foto pada iPhone 14 sedikit lebih bagus ya dari iPhone 13, apalagi dari yang 12. Namanya juga iPhone masih keluaran terbaru, sudah ada cinematic mode dengan resolusi 4K dan juga action mode yang nggak ada di iPhone sebelumnya, karena action mode menjadi fitur eksklusif untuk iPhone keluaran tahun 2022 kemarin. Tapi apa kalian butuh fitur-fitur kayak cinematic mode atau action mode? Apa kalian sering foto-foto di malam hari? Kualitas foto low light pada iPhone 12 juga sebenarnya sudah cukup untuk sekedar foto-foto. Hasilnya bagus, tidak mengecewakan. Tapi kalau nggak masalah keluar uang 1-3 juta lebih mahal, kalian bisa pilih iPhone 13 atau iPhone 14. Sekarang kita bahas performanya. A14 Bionic pada iPhone 12 itu sudah lebih dari cukup ya untuk pemakaian iPhone sehari-hari, mulai dari ngedit video untuk sosial media sampai main game dengan grafik berat, semuanya masih lancar dengan chipset ini. iPhone 13 memang pakai chipset yang berbeda, yaitu A15 Bionic, tapi jumlah core CPU dan GPU-nya itu sama. Lain lagi kasusnya dengan iPhone 14. Walau sama-sama A15 Bionic, tapi dia pakai chipset A15 Bionic yang juga dipakai pada iPhone 13 Pro dan Pro Max. Jadi ketambahan satu core pada GPU-nya. Jadi iPhone 14 lebih enak untuk main game dengan grafik tinggi. Tapi untuk pemakaian sehari-hari, ketiganya ini hampir nggak ada bedanya. Ketiga iPhone ini baru kelihatan bedanya kalau kita banyak buka aplikasi dan mau kembali ke aplikasi yang sudah dibuka. iPhone 14 lebih unggul dari kedua iPhone lainnya karena sudah pakai RAM 6GB, sedangkan yang 12 dan 13 masih pakai RAM 4GB. Kapasitas baterai ketiganya juga beda. iPhone 12 kapasitasnya 2815 mAh, iPhone 13 baterainya 3227 mAh, dan iPhone 14 punya kapasitas baterai paling tinggi di antara ketiganya, yaitu di angka 3279 mAh. Dari sini dapat dipastikan iPhone 14 daya tahan baterainya paling awet ya. Jadi wajar kalau harganya juga paling mahal di antara ketiganya. Selain itu juga iPhone 14 itu kan masih terbilang produk baru sebelum jajaran iPhone 15 masuk resmi di Indonesia. Ada satu pertimbangan lagi yang bikin iPhone 14 ini layak dibeli walau harganya paling mahal di antara ketiganya. Dan secara tampilan luar itu nggak ada bedanya dengan iPhone 13. Jajaran iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, dan Pro Max adalah iPhone pertama yang bagian kaca belakangnya bisa dibuka dan diganti. Terus gimana bagusnya? Bagusnya, kalau kita nggak sengaja jatuhin iPhone kita dan kaca belakangnya itu pecah, itu harga untuk ganti kaca belakangnya biasanya mahal banget ya. Dan harus diganti sama bodi rangkanya juga. Tapi kalau kita punya iPhone 14 dan kebetulan kaca bagian belakangnya itu retak atau pecah dan mau ganti, biaya penggantiannya jauh lebih murah karena yang diganti hanya kaca belakangnya saja. Untuk mengakses komponen di dalamnya pun sekarang dari bagian belakang ya. Dan bagian depannya itu kalau dibuka ada pembatas plat metal yang gunanya untuk menyebar panas agar kalau iPhone-nya overheat, mungkin karena kelamaan main game, itu panas dari iPhone disebar ke seluruh bagian bodi iPhone-nya. Jadi nggak berfokus ke satu area aja, sehingga performa chipsetnya itu lebih stabil dan penggunaan daya baterainya juga lebih efisien karena baterainya nggak kena panas berlebih. Jadi untuk pemakaian jangka panjang, iPhone 14 paling recommended. Tapi kalau kalian itu nggak butuh-butuh banget ya fitur baru di iPhone 14 dengan pertimbangan performanya hampir sama dan kualitas video dan foto juga nggak beda-beda jauh, kalian bisa pilih iPhone 13. Dan kalau ada budget di angka 14 jutaan, beli aja iPhone 13 dengan memori 256GB, jadi nggak perlu khawatir memori penuh lagi, terutama untuk pemakaian jangka panjang. Dan kalau budget kalian itu di angka 10 atau 11 jutaan dan oke dengan performa, kualitas foto dan
dan video, dan daya tahan baterai yang tidak sebagus iPhone 13 dan 14, beli iPhone 12 juga nggak masalah sih. Walau saya tetap menyarankan mending nabung sedikit lagi buat beli iPhone 13. Karena nanggung, nambah 1 juta lagi buat dapetin kualitas kamera yang lebih baik, kecerahan layar yang lebih terang, dan daya tahan baterai yang lebih lama. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.